Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nabila dengan NIM 23043414444. Di sini saya akan menjelaskan desain jaringan menggunakan topologi bus. Yang kedua menggunakan media transmisi, dan yang terakhir menggunakan alamat IP. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun yang pertama, topologi bus. Topologi bus adalah cara menghubungkan beberapa perangkat komputer dengan menggunakan satu kabel pusat, dan disebut juga sebagai bus atau backbone. Topologi ini sering digunakan untuk jaringan skala kecil seperti local area network. Adapun kelebihan dari topologi bus adalah biaya lebih rendah karena hanya menggunakan satu kabel utama. Topologi ini lebih murah dibandingkan topologi lain seperti topologi star atau ring yang memerlukan lebih banyak kabel. Yang kedua adalah mudah diimplementasikan. Topologi bus mudah diinstalasi dalam jaringan kecil karena tidak memerlukan banyak kabel atau perangkat tambahan. Yang ketiga adalah sederhana. Desainnya sederhana dan cocok untuk jaringan kecil dengan jumlah perangkat yang terbatas. Adapun kekurangan topologi bus. Yang pertama, keterbatasan jarak dan perangkat. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin lambat jaringan karena berbagai satu jalur komunikasi. Yang kedua, kerentanan terhadap gangguan. Jika kabel utama mengalami masalah, seluruh jaringan akan terganggu. Data collision juga sering terjadi jika terlalu banyak perangkat mengirim data secara bersamaan. Yang ketiga, sulit untuk diperbesar. Penambahan perangkat atau perluasan jaringan akan memerlukan kabel tambahan dan memperbesar risiko konflik data. Yang kedua adalah media transmisi yang digunakan adalah kabel koaksial. Kabel koaksial adalah pilihan umum dalam topologi bus karena memiliki daya tahan yang baik terhadap gangguan dan mudah dipasang di jalur lurus. Biaya kabel koaksial lebih rendah dibandingkan kabel serat optik atau kabel UTP pada kecepatan yang sama. Kelebihan media transmisi kabel koaksial. Yang pertama, biaya lebih rendah. Kabel koaksial relatif murah dan cocok untuk jaringan kecil. Yang kedua, keamanan dari gangguan. Kabel koaksial tahan terhadap interferensi elektromagnetik sehingga data yang dikirim lebih aman dari gangguan eksternal. Bandwidth memadai, cukup untuk jaringan kecil dengan jumlah perangkat terbatas. Adapun kekurangan media transmisi kabel koaksial. Yang pertama, batasan jarak dan kapasitas. Kabel koaksial memiliki batas jarak tertentu. Selain itu, semakin banyak perangkat terhubung, kualitas sinyal akan semakin turun. Yang kedua, sulit untuk dikembangkan. Menambah perangkat memerlukan terminator baru dan meningkatkan risiko konflik data. Dan terakhir, kurang fleksibel. Kabel koaksial kurang fleksibel untuk perubahan lokasi perangkat atau penambahan perangkat baru. Dan yang ketiga, IP address. Yang digunakan adalah IP address kelas C. IP kelas C cocok untuk jaringan kecil karena mendukung hingga 254 alamat IP dan cukup untuk jaringan kecil dengan jumlah perangkat yang terbatas. Kelebihan IP address kelas C. Yang pertama, mudah dikelola. Penggunaan IP kelas C memudahkan pengaturan IP dan alokasi alamat untuk perangkat dalam jaringan kecil. Yang kedua, eskabilitas terbatas. Jumlah host memaksimal sebanyak 254 yang cukup untuk jaringan kecil. Adapun kekurangan IP address kelas C, yang pertama, jumlah host terbatas. Jika kantor berkembang dan membutuhkan lebih banyak perangkat, IP kelas C mungkin tidak mencukupi.
Dan yang terakhir, subnetting terbatas. IP kelas C tidak cocok jika membutuhkan banyak subnet.